Nah, kaidahnya adalah perkara yang masih terjadi khilaf antar ulama, maka tidak boleh diingkari. Ya, hal ini pun ditegaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Apa perkataan Imam Ibnu Taimiyah? Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat, maka tidak boleh diingkari. Pun orang yang tidak melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat, tidak boleh diingkari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabi semua dimuliakan Allah. Beberapa waktu lalu sempat ramai perbincangan mengenai salat sunnah sebelum salat Jumat di lini media sosial. Sebabnya ada akun anonim yang terafiliasi dengan kelompok Wahabi itu menyatakan secara provokatif bahwa tidak ada salat sunnah qobliyah Jumat. Ya, secara tidak langsung akun tersebut telah menuduh bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia yang dimana konsisten melakukan salat sunnah qobliyah Jumat sebagaimana ajaran dalam mazhab Syafi'i telah salah. Ditambah, akun tersebut mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama hadis kenamaan dan bermazhab Syafi'i, guna menjustifikasi pernyataannya. Ashabiku semua, sayangnya, sebagaimana kebiasaan Wahabi, mereka mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar secara tidak utuh. Ketika dilihat secara utuh, justru Imam Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa salat sunnah qobliyah Jumat adalah masyru', disyariatkan dalam agama, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i. Silakan lihat kitab Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, ya, halaman 494. Lalu adakah dalilnya? Pernahkah Nabi Muhammad SAW sendiri melakukannya? I'lam, ulama dari kalangan 4 mazhab telah sepakat bahwa salat Jumat memiliki salat sunnah rotib ba'diyah, salat sunnah setelah salat Jumat. Mereka hanya berbeda pendapat perihal jumlah rakaatnya, 2 atau 4 rakaat. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis an Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli ba'daha 4 raka'atin. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian melakukan salat Jumat, maka hendaklah salat sunnah 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain itu disebutkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jumu'ati raka'ataini fi baitihi. Dari Ibnu Umar, ia menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehabis salat Jumat melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di rumahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai salat sunnah sebelum, ya, salat Jumat, yaitu qobliyah. Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi itu menyatakan bahwa para fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak menyunahkan salat sunnah qobliyah Jumat. Sementara itu lanjut, ya, Al-Imam Al-Iraqi dalam mazhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat. Ya, mayoritas mengatakan bahwa salat qobliyah Jumat adalah sunnah, dan sebagian kecil di antaranya Imam Abu Syammah itu mengatakan bid'ah. Ashabi semua, Al-Imam As-Sawqani itu menukil dari Imam Ibnu Arabi bahwa mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak melakukan salat sunnah sebelum salat Jumat, sedangkan mazhab Maliki melakukannya. Sementara itu, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan bahwa tidak ada salat sunnah qobliyah Jumat menurut mazhab Maliki. Pendapat ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat murid-murid, ya, ashab Imam Syafi'i. Sahabat semua dirahmati Allah, kutipan 3 ulama tadi menunjukkan bahwa para ulama dari 4 mazhab
berbeda pendapat tentang sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Di samping itu, di dalam kitab mazhab yang dijadikan pedoman utama Al-Kutub Al-Mukarrarah, juga berbeda dengan pendapat yang dikutip tiga ulama tersebut. Ya. Dalam kitab Al-Hidayah Syarah Bidayah Al-Mubtadi', ya, kitab pedoman berfatwa dalam mazhab Hanafi, itu dikatakan wa yusalli qablaha arba'an wa fi riwayah. Ya. Sittan al-arba'ah sunnatun wa ruk'atani tahiyatul masjidi wa ba'daha arba'an. Au sittan ala hasabil ikhtilaf. Ya, fi sunnatil jumu'ati. Salat sunnah qabliyah Jumat 4 rakaat. Dalam suatu riwayat 6 rakaat. 4 rakaat salat sunnah qabliyah Jumat dan 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah setelah salat Jumat 4 atau 6 rakaat sesuai dengan perbedaan pendapat yang terjadi dalam masalah salat sunnah Jumat. Ashabi semua, dalam kitab Syarah Ar-Risalah, dalam satu kitab pedoman berfatwa ulama mutakhir mazhab Maliki, itu dikatakan wa yatanaffalul ma'mumu insya'a qabla salatil jumu'ati wa la yaf'alu zalikal imamu. Seorang makmum boleh melakukan solat berapapun rakaatnya sebelum solat Jumat, dan seorang imam tidak boleh melakukannya. Azhabi semua, perlu diketahui dalam mazhab Maliki, rakaat solat sunnah rawatib tidak dibatasi sehingga bebas melakukannya berapa saja. Meskipun demikian, mereka tetap menganjurkan melakukannya sesuai dengan jumlah rakaat yang warid dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, seorang imam tidak dianjurkan melakukan sholat sunnah sebelum sholat Jumat di masjid, melainkan ia disunnahkan melakukannya di rumahnya, sebagaimana biasa dilakukan Nabi Muhammad SAW. Azhabi kesemuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, kitab pedoman berfatwa dalam mazhab Syafi'i, itu mengatakan wa ba'dal jumu'ati arba'un wa qablaha ma qabla zuhri. Setelah salat Jumat, salat sunnah 4 rakaat, dan sebelumnya salat sunnah sebagaimana salat sunnah sebelum salat zuhur. Ya. Sementara itu dalam mazhab Hambali ada 3 pendapat. Pertama, sunnah salat, sunnah 2 rakaat sebelum salat Jumat. Kedua, sunnah salat, sunnah 4 rakaat sebelum salat Jumat. Ini adalah pendapat yang diputuskan dan ditetapkan, yaitu mansuh oleh Imam Ahmad. Ketiga, disunahkan salat sunnah sebelum salat Jumat, baik 4 maupun 2 rakaat. Akan tetapi, atas nama salat sunnah mutlak, bukan salat sunnah rotib atau qobliyah. Ini adalah pendapat mayoritas murid-murid ashab Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ibn Taymiyah, ya, dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Ashabi semua dimuliakan Allah. Dari beberapa penjelasan ulama dari berbagai mazhab tadi, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan sama sekali, ya, di kalangan 4 mazhab mengenai kesunahan sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Semua sepakat atas kebolehan melakukan sholat sunnah, ya, sebelum sholat Jumat. Ya. Yang menjadi titik masalah atau tengkar adalah hakikat dari sholat sunnah tersebut. Apakah niat sholat sunnah qobliyah Jumat atau niat sholat sunnah mutlak? Disinilah titik masalah yang perlu kita highlight dan didiskusikan. Ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa niat sholat sunnah mutlak, karena tidak ada sholat sunnah rotib sebelum sholat Jumat. Pendapat ini diamini oleh mayoritas pengikut mazhab Hambali dan sebagian kecil mazhab Syafi'i. Ya. Dalil yang digunakan kubu pertama, ya, adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pada hari Jumat keluar dari rumahnya dan langsung naik ke mimbar. Kemudian Bilal azan, dan setelah Bilal selesai azan, Rasulullah SAW langsung berdiri dan melakukan khutbah tanpa diselingi oleh aktivitas sholat sunnah antara azan dan khutbah. Dan pada masa Rasulullah SAW, azan Jumat hanya 1 kali.
Dengan demikian menunjukkan bahwa tidak ada sholat sunnah rotib sebelum sholat Jumat. Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak melakukannya. Ya. Nah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menggunakan dalil tersebut. Beliau juga tidak setuju bila sholat Jumat disamakan dengan sholat zuhur. Ya, sehingga sama-sama mempunyai sholat sunnah rotib. Sebagaimana menurut mazhab Syafi'i. Ya. Beliau memandang bahwa sholat Jumat adalah sholat independen, mustaqillah, yang berbeda dengan sholat zuhur. Ya. Pandangan Imam Ibnu Qayyim ini berbeda dengan pandangan Imam Ibnu Taimiyah, gurunya, yang mengatakan bahwa sholat Jumat merupakan sholat zuhur yang diringkas, ya, maksuroh, bukan sholat yang independen. Namun, keduanya sepakat bahwa tidak ada sholat sunnah rotib sebelum sholat Jumat. Ashabi semua, menurut Syekh Hashim Jamil, dalil tersebut tidak cukup untuk dibuat membantah kubu yang menyatakan sholat Jumat mempunyai sholat sunnah rotib qobliyah. Musababnya, sholat sunnah pada saat azan dan khutbah memang tidak diperbolehkan. Sementara itu, yang menjadi titik masalah, mahal al-niza' adalah apakah sholat Jumat mempunyai sunnah rotib sebelumnya yang dilakukan di rentang waktu setelah masuk waktu zuhur sampai khotib menaiki mimbar. Nah, ashabi semua, dalil yang kami sebutkan tadi sama sekali tidak menafikan kemungkinan adanya sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Apa dalilnya bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat di rumah beliau, ya, setelah masuk waktu zuhur dan sebelum keluar ke masjid sebagaimana kebiasaan beliau dalam melakukan sholat sunnah rotib lainnya? Pun yang sabit dari Nabi Muhammad SAW adalah beliau tidak melakukan sholat sunnah rotib di masjid, melainkan di rumah. Ya. Dan diriwayatkan secara sahih dari Sayyidah Aisyah bahwa ketika beliau ditanya tentang sholat sunnah Nabi SAW, beliau menjawab, kana yusalli qabla zuhri arba'an fi baiti summa yakhruju fayusalli bin nasi summa yarji'u ila baiti fayusalli rak'ataini wa kana yusalli bin nasil maghriba thumma yarji'u ila baiti fayusalli rak'ataini wa kana yusalli bihim al-isya thumma yadkhulu baiti fayusalli rak'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah sebelum salat zuhur 4 rakaat di rumahku, kemudian keluar dan salat berjamaah dengan orang-orang di masjid. Lalu kembali ke rumahku dan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat. Rasulullah SAW sholat maghrib dengan orang-orang, lalu kembali ke rumahku dan sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah SAW sholat isya bersama orang-orang, kemudian kembali ke rumahku dan sholat sunnah 2 rakaat. Hadis ini tertera dalam riwayat Imam Muslim. Dan dalam hadis lain juga disebutkan an Zaid bin Thabit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, afdalu salatikum fi buyutikum illa al-maktubah. Dari Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama adalah di rumah kalian kecuali salat maktubah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tuh. Selain itu, menurut Imam Al-Kamal bin Al-Himam, di antara dalil yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW benar-benar melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat di rumah, ya, adalah keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaib, bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah matahari tergelincir, masuk waktu zuhur, ya, sebelum sholat zuhur. Itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, pada waktu ini pintu-pintu langit dibuka, maka aku lebih senang pada saat itu amal baikku naik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Ya. Dan dalam hadis lain itu juga dikatakan an Abi Ayyub al-Ansari qala atmana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 raka'atin inda zawali syamsi. Qala faqultu ya Rasulullah ma hazir raka'atu allati araka qad admantaha. Qala inna abu bas sama'i tuftahu inda zawali syams fala
fala turtaju hatta yusalli zuhur fa uhibbu ay yash'ada li fiha khair. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, ya, ia berkata Rasulullah SAW sering melakukan salat sunnah 4 rakaat ketika matahari tergelincir. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salat apakah itu yang sering engkau lakukan? Beliau bersabda, pintu-pintu langit dibuka ketika matahari tergelincir dan tidak dikembalikan hingga salat zuhur. Maka aku senang ada kebaikanku yang naik pada waktu itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat dipahami bahwa faktor utama salat sunnah 4 rakaat tersebut dilakukan adalah karena pintu-pintu langit dibuka pada waktu tersebut. Ya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis tadi. Ya, dan ya ini tidak ada bedanya baik pada hari Jumat maupun selainnya. Ya. Ditambah ada penegasan dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW konsisten melakukannya. Ya, oleh sebab itu bagi kubu yang mengklaim bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan sholat sunnah setelah matahari tergelincir dan sebelum keluar sholat Jumat, ya maka datangkanlah dalilnya. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwa niat sholat sunnah Jumat. Ya, ini adalah pendapat mayoritas fuqaha 4 mazhab serta pendapat Imam Sauri dan Al-Imam Ibnu Mubarak. Pendapat ini didasarkan kepada beberapa dalil hadis dan dalil asar, yaitu perbuatan sahabat dan tabi'in. Sebagian ada yang sahih dan sebagian yang lain ada yang lemah atau dhaif. Nah, namun perlu diperhatikan sahabat semua, tidak semua riwayat yang dhaif langsung tertolak dan tidak dapat dijadikan dalil. Ya. Jika riwayat dhaif tersebut mempunyai penguat bahwa derajatnya bisa naik menjadi hadis hasan dan dapat dijadikan dalil dalam merumuskan hukum. Pun jika riwayat dimaksud dhaif dari aspek sanadnya, maka tidak semuanya langsung tertolak. Yang tertolak hanya riwayat yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang dihukumi pendusta atau pembohong oleh para kritikus hadis. Ya sahabatku semua, lebih lengkapnya silakan kalian rujuk kitab Qawaidul Ulum Al-Hadis. Itu karya Imam Zafar Ahmad Utsman At-Tahanawi. Dalil pertama adalah keumuman hadis yang dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Itu dikatakan an Abdullah ibn Zubair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min salati mafrudatin illa baina yadayha rak'atani. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu pun salat fardu kecuali di antaranya ada salat sunnah 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Hadis ini umum untuk semua sholat fardu. Dan sholat Jumat merupakan salah satu sholat fardu. Terlepas ia statusnya sebagai sholat fardu independen atau sholat zuhur yang diringkas. Ya. Statusnya tetap sama-sama sholat fardu. Ya, sehingga tercover oleh keumuman hadis tadi. Ya, jika ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat tidak masuk cakupan hadis, ya silakan datangkan dalilnya. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari itu menyatakan bahwa hadis Imam Ibnu Hibban tersebut merupakan dalil terkuat mengenai disyariatkannya salat sunnah qabliyah Jumat. Ya. Sementara itu, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu dalam risalahnya tentang perbedaan pendapat mengenai salat sunnah ya, sebelum salat Jumat, ya sama sekali tidak menyebutkan dan mengomentari hadis yang telah kami sebutkan tadi. Nah, silakan tuh buka kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Juz'un Fihi Al-Kalam Ala Sunnah Al-Jum'ah. Sahabat semua. Ya meskipun demikian, orang-orang Wahabi mengatakan bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Menganggap sanadnya mungkar. Karena hadis tersebut hanya diriwayatkan seorang diri oleh Sabit bin Ajlan. Anggapan mereka didasarkan pada fakta bahwa Imam Ahmad tawakuf. Ya. Tidak memberikan penilaian terhadap Sabit. Tidak mensikohkan, tidak pula mendoifkan. Ya. Nah, sikap Imam Ahmad tersebut oleh Imam Zahabi dipahami bahwa Sabit tidak bisa dianggap sikoh atau terpercaya. Itu lihat
Amr Abdul Mu'im Salim dalam Difa'an As-Salafiyah. Ya, masalahnya para ulama kritikus hadis menegaskan bahwa riwayat seorang diri Sabit bin Ajlan adalah tidak apa-apa dan diterima. Makbul al-riwayat. Ulama kritikus hadis memang berbeda-beda dalam nilai Sabit. Ya. Imam Ibnu Ma'in dan Imam Nasa'i menilai Sabit adalah sikoh. Imam Abu Hatim menilai la ba'sa bi salihul hadis. Imam Ibnu Hajar menyimpulkan dari berbagai penilaian ulama tersebut bahwa Sabit bin Ajlan adalah seorang yang saduq, jujur. Imam Al-Bukhari pun meriwayatkan hadis dari Sabit bin Ajlan. Ya. Dengan tawakufnya Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Al-Qattan itu menilai bahwa predikat Sabit adalah saduq atau ia ba'sa bih, la ba'sa bih. Sehingga riwayatnya dapat diterima. Makbul riwayah. Lihat Al-Imam Khalid bin Mansur bin Abdullah bin Idris dalam Ara' al-Muhadisin fi al-Hadis al-Hasan li zatihi wa li gharihi, dan Al-Imam Badruddin Al-Aini Syarah Sunan Abi Daud. Azabi semua alhasil, hadis yang diriwayatkan dari Sabit bin Ajlan sekurang-kurangnya adalah berstatus hasan. Ya, tidak sampai pada taraf dhaif. Ya, sebagaimana maklum, hadis hasan dapat dijadikan dalil dalam merumuskan hukum Islam. Ya. Terlebih lagi, hadis tersebut diperkuat oleh hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dan Imam Muslim. Ya. Itu dikatakan diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara dua azan terdapat solat sunnah. Ya. Al-Imam Ibnu Mulakin dalam risalahnya Al-Kalam ala Sunnah al-Jum'ah, ya, qablaha wa ba'daha, ya, itu menyatakan bahwa menurut ulama yang dimaksud dengan di antara dua azan dalam hadis tersebut, ya, adalah azan dan iqamah. Hal senada disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, bahwa yang dimaksud adalah azan dan iqamah. Sebab tidak bisa diartikan sebagai dua azan sebagaimana zahirnya hadis, karena salat di antara dua azan adalah wajib. Pun iqamah disebut dengan azan bisa jadi karena iqamah merupakan maklumat, i'lam, bahwa salat akan segera didirikan. Ya. Dari titik ini, ya, antara azan dan iqamah mempunyai kesamaan. Sehingga adalah sah iqamah dinarasikan dengan kata azan. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah, ya, dengan demikian hadis tersebut statusnya adalah sahih. Sebagaimana ditetapkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Dalil selanjutnya itu adalah hadis, yaitu yang dikatakan Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah sebelum sholat Jumat sebanyak 4 rakaat. Ya. Hadis ini, ya, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas, oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Al-Imam Suyuti dalam Al-Jami' As-Shaghir. Al-Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Al-Imam Al-Khalli dan Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat juga meriwayatkan dari Sayyidina Ali. Ya. Azabi semua dimuliakan Allah. Hadis ini adalah hadis yang sesuai dengan titik masalah, yaitu adakah salat sunnah qabliyah Jumat? Jika kita melihat sekilas, maka hadis yang telah kami jelaskan tadi menunjukkan bahwa salat sunnah qabliyah Jumat itu ada dan disyariatkan. Namun demikian, sebelum berkesimpulan, kita kaji terlebih dahulu hadis tersebut untuk melihat layak tidaknya dijadikan sebagai dalil. Ya, seperti telah disebutkan, hadis tersebut diriwayatkan dari 3 sahabat. Yang pertama, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali. Menurut Asy-Syaikh Hasyim Jamil, riwayat dari Ibnu Abbas tidak dapat dijadikan dalil karena di dalamnya terdapat perawi yang ditenggarai sebagai pendusta. Sementara itu riwayat dari Al-Imam Ibnu Mas'ud dinilai dhaif, tetapi mempunyai penguat, yaitu asar sahih bahwa Sayyidina Ibnu Mas'ud sendiri konsisten melakukan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah Jumat, ya, sebanyak 4 rakaat. Asar ini statusnya sahih sehingga dapat dijadikan penguat terhadap hadis dhaif yang diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Mas'ud tersebut. Ya. Adapun jalur dari Sayyidina Ali ada 2. Yang jalur dari Imam At-Tabrani dinilai dhaif namun mempunyai penguat. Sedangkan yang dari jalur Al-Imam Al-Khala'i sanadnya dinilai jayyid, itu bagus.
oleh Imam Al-Iraqi. Lihat dalam kitab Imam Al-Iraqi, Tarh At-Tasrib. Ya. Nah, ketika sanad riwayat-riwayat tersebut dikumpulkan, maka hadis tersebut menjadi kuat. Ya, dan minimal berstatus sebagai hadis hasan. Ya. Sehingga dapat digunakan sebagai dalil memutuskan hukum. Ya, dalam kitabnya Syekh Hashim Jamil, Masyail fi al-Fiqh al-Mukarrin. Ya. Dan pernyataan senada itu disampaikan juga oleh Al-Imam Al-Iraqi. Semua riwayat yang digunakan sebagai dalil sunnah qobliyah Jumat, ya, meskipun masing-masing mempunyai catatan, tetapi ketika disatukan itu menjadi kuat, sehingga sangat sulit untuk diingkari. Ya. Azabik semua rahmati Allah, masih banyak lagi dalil yang digunakan untuk pendukung pendapat yang kedua, baik hadis maupun asar para sahabat dan tabi'in. Ya. Asar sahabat diantaranya adalah yang diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Mas'ud, bahwa beliau konsisten melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat sebanyak 4 rakaat. Dari tabi'in ada asar dari Imam Nakhai, seorang ahli fikih kenamaan. Itu yang mengatakan bahwa para sahabat dan tabi'in konsisten melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat, ya, sebanyak 4 rakaat. Ya. Itu sebagaimana disebutkan Imam Abi Syaibah. Ya, lihat dalam kitab Musannaf Abi Syaibah. Ashabiku semua rahmati Allah. Alhasil, setelah mengkaji dalil masing-masing kubu, ya, menjadi jelas bahwa pendapat yang rajih, unggul dan kuat adalah pendapat mayoritas ulama mazhab yang mengatakan bahwa sholat Jumat mempunyai sholat sunnah rotib qobliyah. Ya. Paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak adalah 4 rakaat. Ya. Ya, kendati demikian masalah ini tetap merupakan masalah khilafiyah, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, kaidahnya adalah perkara yang masih terjadi khilaf antar ulama maka tidak boleh diingkari, ya. Hal ini pun ditegaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Apa perkataan Imam Ibnu Taimiyah? Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat maka tidak boleh diingkari. Pun orang yang tidak melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat tidak boleh diingkari. Ya. Nah, jadi jelas ashabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin pada video kali ini, ya, itu yang dapat kami jelaskan. Ya, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.